turut berbelasungkawa atas meninggalnya almarhum Haji Nasrullah alias Mat Solar yang telah meninggal dunia. Semoga beliau diterima amal ibadahnya, diterima iman Islamnya, dilapangkan kuburnya, dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga keluarganya yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan. Baik, menjawab pertanyaan tersebut, bahwa dengan meninggalnya beliau, yang pertama yang harus diperbaiki adalah gugatan, di mana ahli warisnya harus membuat surat keterangan waris atau penetapan waris dari pengadilan, dan berdasarkan hal tersebut kemudian gugatannya diperbaiki menjadi para ahli warisnya selaku penggugat. Nah, gugatan perkara tadi pada hari ini ditunda dalam rangka memperbaiki gugatan tersebut, dan memang sebaiknya tadi sebagaimana pertanyaan tadi, sebaiknya memang diselesaikan dengan upaya perdamaian. Sejak sedari awal mungkin saya selalu memberikan hal seperti itu, karena kalau masuk litigasi, menang mungkin jadi arang, kalah jadi abu. Alangkah lebih baiknya kita mencari jalan keluar dengan win-win solution, di mana kita sama-sama menang, dan peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat kita nikmati. Jadi cepat selesai. Bagaimana proses perdamaiannya? Proses perdamaiannya adalah yang pertama adanya kesepakatan dari para pihak. Kami di sini dengan klien juga sedang berupaya melakukan upaya seperti itu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini tercapai kesepakatan perdamaian. Nah, kesepakatan perdamaian ini juga ada dua cara, bisa dilakukan melalui perdamaian dan juga bisa dilakukan di dalam pengadilan. Di luar pengadilan atau di dalam pengadilan. Nah, di dalam pengadilan dalam hari ini, sebagaimana sudah gugatan telah terlontar di pengadilan dan sudah disidangkan, maka nanti masuk ke ruang ranah mediasi. Setelah mediasi dilakukan, disitulah perdamaian akan ditempuh. Nah, setelah ditempuh, nanti kita misalnya berhasil melakukan proses perdamaian, maka disitulah menjadi putusan perdamaian, dan para pihak mematuhi isi putusan perdamaian tersebut. Nilainya gimana? Nilainya sama seperti putusan yang telah inkrah, dapat dilaksanakan, dan apabila salah satu pihak yang melanggar putusan perdamaian tersebut dapat dieksekusi. Begitu. Oke. Tadi pengacara dari pihak penggugat menyatakan ada keinginan dari klien Bapak yang dianggap berlebihan untuk proses perdamaian. Ini seperti apa? Sebetulnya tidak berlebihan. Yang namanya perdamaian kan seperti ini. Kadang-kadang posisinya ada seimbang, kadang-kadang ada di bawah, terkadang ada di atas, tergantung kita memposisikan di mana posisi kita. Terhadap perdamaian ini, dari klien kami sudah mengalah, dan kemungkinan juga terhadap uang konsinyasi, kalau memang dicapai kesepakatan, dia jauh lebih mengalah, dan pendapatannya juga mungkin jauh lebih rendah. Itu, dan itu telah disampaikan sejak beberapa tahun yang lalu, kita sampaikan itu. Namun pada saat itu belum terbuka lebar. Alhamdulillah dengan adanya tim, mungkin tim dari sana, dari kami juga di sini tim berupaya semaksimal mungkin agar masalah ini bisa diselesaikan dengan upaya perdamaian. Semoga almarhum dan para ahli waris juga bisa segera menikmati hasilnya.
itu, jadi nggak perlu menempuh lama-lama di pengadilan. Dan Pak Idris juga, dia juga sudah tua, udah usia 72 tahun, mau ngapain lagi, mau ribut-ribut bersengketa gitu. Saya juga sudah anjurkan, ayo kita win-win solution. Tapi yang namanya perdamaian kan si pengacara hanya bisa menganjurkan, yang memutuskan adalah para pihak prinsipal, baik itu tergugat maupun penggugat. Para pihak hanya menyarankan, tapi keputusan ada di tangan mereka. Nah, alhamdulillah, dalam mudah-mudahan perdamaian ini bisa terlaksana. Dari pihak kami juga udah mulai terbuka, udah mulai legowo, udah mulai menerima sengketa ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini melalui proses peradilan juga gitu ya, kita mendapatkan hasil perdamaian. Nah, perdamaian seperti apa hasilnya saya juga belum tahu, baru ada pembicaraan negosiasi gitu. Nanti hasilnya pada saat perdamaian sudah ditandatangani, baru mungkin kami akan sampaikan. Kalau sekarang belum bisa disampaikan, nanti prematur bisa menyampaikan hal ini seperti itu. Kemarin Riti Dia Pitaloka, anggota DPR, menyatakan kalau Jasa Marga akan mengurus proses dari sengketa tanah ini sebelum Lebaran, akan diselesaikan sebelum Lebaran. Mungkin tanggapan Bapak dan klien Bapak seperti apa? Pihak Jasa Marga akan mengurus perdamaian. Sebenarnya perdamaian ini bisa diselesaikan dengan para pihak yang bermasalah, yang bersengketa, yaitu antara penggugat dengan tergugat, dengan nanti akte perdamaian dan dengan putusan perdamaian. Kalau dari pihak Jasa Marga melakukan hal itu, ya mungkin sambil jalannya waktu barangkali gitu. Yang jelas nanti dari tim Pak Marsola juga terus berjuang, dari tim beliau juga dari tim dia terus berjuang untuk mencari solusi yang terbaik. Betul kata Ketua Majelis Hakim tadi bahwa sebaiknya dilakukan perdamaian, dan itu telah saya sampaikan sejak dari perkara-perkara sebelumnya. Mungkin sudah pada tahu bahwa sebaiknya melakukan perdamaian, karena perdamaian itu adalah keadilan yang seadil-adilnya, yang hubungan silaturahim antara penggugat dengan tergugat tetap berjalan, tetap saling terjalin, jadi tidak patah arang. Sedangkan kalau menyerahkan kepada putusan, itu ada menang ada kalah, ada korban, silaturahim terputus. Tapi kalau perdamaian tidak, akan menjadi nambah saudara. Itulah berkali-kali, ayo kita lakukan solusi ini dengan win-win solution, bukan melalui pengadilan. Makanya dari pihak Pak Idris tidak melakukan gugatan. Itu alasannya seperti itu. Kalau melakukan gugatan, kalau ingin nggak mau damai sejak dari awal sudah melontarkan gugatan, sifatnya pasif menunggu gitu, karena nggak mau melakukan gugatan. Memang alasannya ingin melakukan perdamaian, itulah sebabnya tidak melakukan gugatan walaupun dia memiliki bukti yang bagus gitu. Tapi yang namanya perdamaian itu kita sudah tidak membicarakan pokok persoalan lagi. Yang namanya perdamaian kita sudah tidak membicarakan bukti-bukti lagi. Kalau bicara bukti-bukti itu ada di pengadilan, di materi substansi pokok perkara itu kita berbicara tentang bukti-bukti. Kalau di perdamaian kita tidak membicarakan tentang bukti-bukti lagi, sudah tidak membicarakan siapa yang kuat buktinya, siapa yang lemah buktinya, tidak begitu lagi. Kalau di damai itu, di damai kita tidak mempertimbangkan tentang pembuktian, tetapi dalam proses perdamaian yang diutamakan adalah kesepakatan, bukan bukti-bukti siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang kuat, siapa yang enggak. Tidak, hal itu dikesampingkan dalam proses perdamaian. Jadi yang lebih banyak adalah kuncinya adalah kesepakatan dari para pihak. Berarti sebelum sidang selanjutnya di tanggal 9 April akan diupayakan pertemuan atau seperti apa, Pak? Nah, wacana di tanggal 9 April memang seperti itu. 9 April berarti setelah Lebaran ya? Iya. Iya.
mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa cepat dilakukan proses perdamaian. Tetapi karena ini masih di dalam ruang litigasi, masih terregister nomor perkara, kita masih mengikuti proses peradilan perkara ini. Itu kita ikuti dulu proses pengadilan, nanti kalau di tahap mediasi barulah nanti di mediasinya. Pak, dari pihak penggugat, bukti-buktinya kan ada banyak seperti akte, sertifikat, dan juga Penggugat atau tergugat? Penggugat kan soalnya Iya. ya, Penggugat. Iya. banyak bukti seperti sertifikat, terus Enggak ada sertifikat, akte jual beli. akte jual AJB. beli, Iya. kemudian ada pembayaran pajak ya, Iya. atas hak milik kepemilikan tanah. Nah, tapi di sini dari pihak tergugat Pak Idris masih ingin menemukan win-win solution. Maksudnya Iya. berarti masih ada hak dari Pak Idris juga di tanah ini, atau seperti apa? Baik, saya akan jawab. Sebetulnya tadi saya sampaikan kalau kita bicara perdamaian sudah tidak membicarakan tentang bukti lagi. Tapi karena ditanya tentang bukti, baik kasih jawab. Bukti-bukti AJB itu ditandatangani di tahun 2019. Di tahun 2019 tanah tersebut sudah menjadi jalan tol. Berarti yang menjadi objeknya apa? Objeknya jalan tol. Artinya jual beli yang dilakukan tersebut tidak ada objeknya jalan tol. Artinya jual beli tersebut melanggar syarat objektif perjanjian. Apa itu syarat objektif perjanjian? Ada objek tertentu dan ada kausa yang halal di sini. Gitu. Ada 4 unsur pasal 1320. Sepakat, cakap, objek tertentu, dan kausa yang halal. Nah, di akte jual beli yang tadi disampaikan bahwa objeknya tidak ada. Jadi jalan tol. Kita nggak mungkin memperjualkan jual beli jalan tol. Sementara kok ada AJB? Saya nggak komentar lebih jauh. Abang bisa menilainya ada tuh. Itu. Kemudian setelah penetapan lokasi di dalam Perpres 71/2012 dan perubahannya itu bahwa pemilik tanah itu hanya boleh mengalihkan tanah tersebut kepada pihak yang memerlukannya. Di situ jelas. Siapa yang memerlukannya dalam ini ya adalah panitia pembebas jalan tol. Salah satunya PUPR dan sejenisnya. Itu hanya kepada dia yang bisa membelinya. Nggak boleh kepada pihak lain. Itu. Nah, tetapi karena satu dan lain hal pada saat itu terjadi akte jual beli, saya tidak jelaskan di sini karena sudah dijelaskan pada media sebelumnya. Itulah sebabnya. Adapun PBB dan girik-girik itu masih atas nama Siman Ngani sampai sekarang. Itu ada, jadi PBB sudah buktikan pada saat itu ya, sudah lontarkan seperti itu. Itulah sebabnya walaupun sudah akte jual beli, BPN tidak merekomendasikan untuk mengambil uang konsinyasi. Itu karena BPN tahu itu ditandatangani 2019. Itu AJB itu jadi nggak sah, ada hal-hal yang dilanggar, objeknya dilanggar, kausa yang halnya dilanggar. Gitu. Seharusnya kalau akte jual beli jauh sebelum terjadi pembebasan jalan tol, itu boleh. Tapi sejak udah ada penetapan lokasi sekitar tahun 2016-2017 itu nggak boleh. Dibalik kecuali pihak yang memerlukannya. Nah, punya siapa di sini? Ya pemerintah gitu. Itu PU. Nggak boleh ada transaksi antara misalnya tadi Pak Idris dengan almarhum. Karena itu di tahun 2019 dan pada saat itu almarhum sedang sakit. Terus Pak Idris sedang menjalani tahanan. Tuh. Nah, PPAT-nya tidak ada pada saat itu. Siapa yang membicarakan? Tidak ada pada saat itu. Itu kalau kembali ke belakang. Makanya tadi ketika proses perdamaian ini tercapai, hal-hal yang ke belakang tadi saya sampaikan itu sudah dihapus. Sudah kita tidak bicarakan lagi. Yang dibicarakan adalah ke depannya dalam rangka proses perdamaian. Mengenai pembuktian yang tadi disampaikan salah atau benar, siapa yang kuat itu nggak dipersoalkan lagi karena sudah dikunci dengan perdamaian. Ini untuk kedepannya apakah pihak Pak Idris sendiri akan menemukan pihak dari Pak Makulah dulu? Ya kemungkinan mudah-mudahan bisa bertemu antara
Pak Idris dengan para ahli warisnya, bisa bertemu, bisa saling bersalaman, saling ini, itu pada saat tanda tangan perjanjian perdamaian nanti. Itu mudah-mudahan bisa ketemu pada saat itu. Itu sekarang masih dalam proses sama tim-timnya dulu, jadi udah ketemu, tanda tangan baru ketemu, dan bisa ketemu dalam rangka proses perdamaian tersebut. Persidangan kedua akan hadir juga apa juga Pak? Tanggal 9. Tanggal 9 April 2025 insya Allah saya hadir dalam rangka percepatan supaya ini bisa segera selesai itu. Karena untuk melakukan proses mediasi atau proses perdamaian, para ahli waris harus membuat surat keterangan waris atau membuat penetapan waris. Dia butuh waktu untuk membuat itu. Sementara sekarang udah mau menjelang Lebaran, apakah instansinya masih buka atau tutup saya juga belum tahu.